Iblis tahu bagaimana melumpuhkan pelayanan. Dia pasti lumpuhkan orang-orang pentingnya. Dalam kelompok sel, orang pentingnya adalah gembala sel dan para pelayan. Begitu mereka dikecoh, kacau dia. Kalau satu anggota kelompok sel dikecoh, hanya dia. Dan banyak yang datang menolongnya. Tapi begitu gembala sel terplecok, lumpuh, tak berjalan, apalagi mundur, dia akan mempengaruhi. Sama dengan gembala sidang atau ketua wilayah atau ketua sinode, sesuai dengan urutan-urutannya, saudaraku. Nah, sebab itu di 2 hari ke depan, 2 hari dalam minggu ini kita ambil berdoa bersama dan mengikuti pemantapan supaya dipergunakan waktu yang ada itu. Siapa-siapa yang akan ikut di situ, seluruh pelayan gereja. Betapa berharganya sebuah pelayanan itu di mata Tuhan. Betapa diharapkan Tuhan hal itu dikerjakan secara baik. Haleluya. Ini penting, saudara. Setiap orang yang menyepelekan pelayanannya, bukan dengan maksud dia menyepelekan, tapi tidak memiliki satu tekanan dari batinnya tentang sebuah penghormatan kepada Allah yang Maha Besar, kepada Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan, penguasa surga dan langit dan bumi, kepada cahaya yang tak terhampiri, yang Maha Besar, yang mau menebus kita. Jadi pelayanan kita kepada Dia, terhadap Dia, betul-betul dipersiapkan. Sebab setiap jerih lelah dan jerih payah kita di dalam pelayanan itu ada upahnya. Tapi jerih lelah yang bagaimana? Ya, itu saudara dapat upah dari jerih lelah saudara kalau itu dikerjakan dengan benar. Sama-sama kita baca 1 Korintus 15:58, 2, 3, ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin, saudara. Pelayanan yang dilakukan secara berjerih payah, mendapat upah, itu tidak sia-sia. Yang dijamin tidak sia-sia dari semua pengorbanan kita adalah jerih payah, berjerih dan payah. Maya bermain musik sepertinya santai karena itu hobi, tapi pelayanan musik jangan kau pikir hobi. Boleh katakan amin pemain musik. Tapi sesuatu yang dia anggap sebuah penghormatan kepada Tuhan, oleh karena Tuhan telah menaruhkan nilai seni dalam darahmu. Karena kamu bisa bermain musik karena ada nilai seni dalam tubuhmu, dan nilai seni itu dari Tuhan. Karena kalau tidak ada, saudara tidak akan tertarik lihat musik. Jadi itu bukan bagian saudara, dari Tuhanlah itu. Sehingga kamu melakukannya bukan sekedar enjoy, tapi memang satu penghormatan kepada yang tak terhampiri, yang telah turun menolong kita dan memberikan nilai seni, talenta, ataupun keinginan bermain musik dalam hati kita. Yaitu dibuat menjadi sebuah penghormatan kepada Tuhan. Maka dilakukan itu dengan jerih payah. Latihannya berjerih payah. Mana pemain musik, aminnya dulu. Jangan santai. Lagi nggak mood, nggak datang main musik. Nggak begitu. Jerih payah, payah, susah. Payah itu sama dengan susah. Jadi pelayanan itu memang susah. Susah maksudnya bukan kita jadi stres dibuatnya, bukan. Maksudnya memang sesuatu yang keras, memang sesuatu yang penuh, memang sesuatu yang digumuli. Maka itulah yang tidak menjadi sia-sia. Contoh ini, pemain musik. Saya mulai dulu pemain musik ini. Nanti malam ada doa pelayan, terus atau latihan. Tapi dia ada PR. Badannya udah letih nih. Perhatikan pemain musik. Badannya capek pulang dari sekolah. Tapi dia bilang begini. Dia putuskan dalam dirinya, sore ini walau aku ngantuk, aku selesaikan PR ini. Karena nanti malam aku ada latihan di gereja. Itu sudah masuk dalam kategori jerih payah.
Bukan dengan mudah. Sorry, saya tidak bisa latihan ya. Kayak saya ada teman di rumah, itu tidak masuk dalam kategori jeripayah, dan itu tidak dihitung. Nah, saya secara detail menyampaikan ini. Contoh Jobel misalnya, ada nanti malam kelompok, dia berupa begini, teman-teman, nanti malam saya mau latihan nanti malam, boleh nggak kita geser time kita, minta tolong dong. Dia ngemis sama temannya, jam 4 lah kita ya, jam 4 sampai jam 6. Aku jam 7 ada latihan di gereja. Itu masuk dalam kategori tidak sia-sia. Sama seperti sebuah pesta. Kalau saya ada pesta dan ada seseorang datang yang saya tahu dia tidak bisa datang karena ada juga yang lain yang saya tahu penting, saya bilang gini, datang juga Bapak ya? Iya Pak. Aduh, akhirnya aku putuskan yang di sana aku wakilkan aja. Padahal saya tahu yang di sana itu sangat penting. Tapi dia datang di pesta saya sangat tersanjung, saya sangat tersentuh, dan saya apresiasi itu. Dan saya akan poin itu bahwa Bapak ini menghargai saya. Sampai saya nangkap. Dan begitu ada pesta dia besok-besok, aku catat di hati saya, mau apapun itu, pesta dia, saya harus hadir. Karena aku terharu dengan apa yang dia lakukan. Sebab aku tahu dia sulit untuk datang ke undangan saya, tapi dia berusaha. Yang direkomendasi ayat ini untuk disebut tidak sia-sia, artinya diperhitungkan Tuhan, adalah yang disebut kategori jeripayah. Supaya pelayanan kita tidak menjadi sia-sia, saya pakai beberapa analogi tadi untuk memudahkan mengerti. Mana yang saudara putuskan? Penghormatan kepada Tuhan yang maha besar itu, atau tidak? Saya rindu seluruh jemaat Tuhan dan pelayan Tuhan tahun ini memahami ayat ini, supaya kita berkobar-kobar, bersemangat, jangan kendor, tapi roh menyala-nyala, layani Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam 2 poin inilah yang akan saya terangkan sebentar. Pertama, orang-orang yang berdiri teguh. Berdiri teguh, jangan goyah, tidak goyah. Tentu ini berbicara tentang iman, bahwa apa yang disebut dalam Alkitab, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tanpa melalui Kristus. Jadi kita betul-betul teguh, iman kita teguh, bahwa keselamatan hanya lewat Yesus Kristus yang menjadi Tuhan. Minggu lalu saya sudah jelaskan itu, apa arti Tuhan, apa arti Allah. Tapi beberapa ke depan mudah-mudahan cukup waktu bisa saya terangkan lebih lagi sebagai apologet bagi kita untuk mempertahankan iman kita. Ya. Jadi iman kita tidak boleh mendua. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Nah, tetapi perlu saudara tahu, tidak mungkin kita maksimal di dalam keteguhan iman kita kalau kita tidak kelimpahan firman. Iman timbul dari pendengaran. Jadi semakin mendengar, semakin timbul iman kita. Amin. Semakin mendengar firman Tuhan, semakin timbul iman kita. Makanya jangan sia-sia pendengaran kita kan firman. Jangan mendengar firman tapi ngomong-ngomong di belakang, bisik-bisik. Jangan firman Tuhan tetapi buka-buka WA. Rajin mendengar firman. Dengar khotbah-khotbah YouTube. Tentu yang direkomendasi, ya. Jangan YouTube yang tidak rekomendasi. Lalu praktekkan firman itu setiap hari. Maka iman kita bertumbuh, tidak mungkin goyah. Kita akan lihat akar-akar pohon yang kuat ketika musim badai. Dia masih kokoh. Tapi beberapa pohon tumbang di jalan dan terangkat akarnya ketika dilewati badai. Kita tahu bahwa pohon itu akarnya tidak terlalu dalam. Jadi kalau firman Tuhan berkata berdirilah teguh jangan goyah, dari mana kita tahu seseorang tidak goyah? Kalau tidak diterpa oleh angin badai. Dan tahun ini bukan berarti saudara tidak memiliki badai. Tahun 2024 banyak memprediksi kesulitan yang besar, tapi kemenangan bagi orang yang berakar di dalam Tuhan. Jangan ada yang mundur.
Jangan ada yang mundur pelayanan. Bila tahun ini aku nggak usah melayani dulu. Jangan. Kalau kita stagnan, kecenderungannya apa? Mundur. Kalau kita mundur, jadinya apa? Ya hilang. Maka maksudnya bergerak terus. Begitu juga dengan pelayanan ini. Semakin kita bergairah, semakin naik saraf-saraf rohani kita. Dan semakin tajam karya-karya Tuhan dan pemakaiannya atas pelayanan kita, saudara. Oleh sebab itu, berdiri teguh, jangan goyah, apalagi mundur. Amin. Tingkatkan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, siapa yang pelayanannya atau persekutuannya dengan Tuhan tidak sia-sia? Yang kedua, orang yang selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Saya kembali baca ayat utama kita tadi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Yang kedua, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Artinya ikut melayani. Panggilan pelayanan bukan kepada seseorang tertentu. Maksudnya begini, tidak hanya yang di depan ini yang dipanggil pelayan. Saya mengkaji Alkitab bahwa semua manusia yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia adalah pelayan Tuhan. Mana namanya, saudara? Tetapi dalam porsi-porsi tertentu, oh ini leadership, oh ini pelayan diakonia, oh ini pelayan meja-meja. Dalam kategori-kategorinya, tapi semua harus melayani Tuhan. Ini puncak dari apa yang saya sampaikan hari ini. Orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah bagian dari tubuh Kristus. Saya pakai analogi yang dipakai oleh Paulus. Adakah dalam tubuh kita yang tidak melayani? Boleh jawab saya. Adakah dalam tubuh saya yang tidak melayani? Tidak ada. Tapi ada memang yang dominan, ada yang tidak terlalu dominan. Saya percaya tidak ada satupun yang diciptakan Tuhan yang menempel pada tubuh kita tidak ada pelayanannya. Tidak ada. Tuhan menempatkan semua itu untuk fungsi masing-masing. Ada yang dominan, ada. Ada yang di depan, ada. Ada yang di belakang, ada. Ada yang mobile, ada. Mobile maksudnya tahu ya. Tangan inilah mobile. Tangan ini memang mobile, dia kerjakan semua. Tapi ingat, tangan bukan segalanya. Karena banyak juga hal yang tidak bisa dikerjakan oleh tangan. Tangan tidak bisa mendengar. Tangan tidak bisa melihat. Tangan tidak bisa menggigit. Tapi dia mobile. Dalam pelayanan tubuh Kristus, ada memang yang kelihatan round. Ada kelihatan mobile, tapi dia bukan segalanya. Setiap kita yang ada di sini, yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia adalah pelayan Tuhan yang sama-sama memberi sumbangsi di dalam pekerjaan Tuhan. Ada ayatnya, ada dalilnya, ada. 1 Korintus 12 ayat 12. Ini kita baca satu pasal. Judulnya adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Nah, inilah pembagian dari semua kita. Analoginya tadi dipakai tubuh. Perhatikan. Ayat 18 saya ulang. Di sana jelas disebut dikehendaki Allah. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Atas kehendak Tuhanlah saya gembala sidang. Atas kehendak Tuhanlah ibu gembala sidang. Atas kehendak Tuhanlah Pak Pardi memimpin pujian. Atas kehendak Tuhanlah Pak Pardi memimpin kaum muda. Atas kehendak Tuhanlah Pak Pahan menjadi song leader. Atas kehendak Tuhanlah Pak Manase misalnya menjadi pemimpin atau gembala kaum pria. Terus adakah dalam tubuh kita yang memang tidak ada fungsinya? Saya bilang tidak ada. Kita memperhatikan telinga kita ini sepertinya enggak ini ya, enggak. Tapi dengar, tanpa dia daun ini, suara yang kita dengar itu lewat ke belakang. Maka Tuhan buat seperti ini, daun ini. Kita mungkin berpikir bulu hidup buat apa?
Tapi bukankah bulu hidung telah berfungsi menyaring kotoran atau debu-debu untuk tidak masuk ke paru-paru saudara? Apa yang menurut saudara tidak penting dalam tubuh kita yang olehnya kita membuat sebuah permintaan kepada Tuhan, buang ini. Tuhan salah cetak. Enggak ada. Dengar, dalam tubuh Kristus ini, satu pun di antara saudara tidak ada yang semestinya tidak berfungsi. Kalau Anda belum difungsikan, karena Anda sendiri belum memahami rancangan Tuhan. Tapi ayat 18 ini membuktikan segala sesuatunya ditempatkan menurut kehendak Allah. Sebab itu saya motivasi jemaat di sini agar semua melayani Tuhan. Bidangnya beda-beda. Adakah semua nabi? Enggak. Adakah semua pengajar? Enggak. Karena ada kita baca. Adakah semuanya gembala? Enggak. Tapi adakah tidak berfungsi? Tidak ada juga. Sekarang kamu lapor kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melayani. Buat aku seperti apa? Jangan sampai ditutup buku kehidupan kita di bumi ini. Lalu kita, oke sih masuk surga. Tapi saudara menjadi seseorang yang di surga tidak punya mahkota, tidak punya tempat. Sampai di sini tangkap umat Tuhan? Semua berfungsi. Nggak ada di antara yang di depan mata saya yang tidak berfungsi. Tangan kelihatan mobile, apa-apa langsung dia, apa-apa langsung dia. Kita lihat tangan bergerak terus. Tapi dengar, tangan tidak bisa mendengar. Begitu telinga kita tidak berfungsi, lalu ada perintah, tolong ambilkan mic katanya. Tangan yang mau ambil, tidak dengar, dia nggak bisa lakukan apa-apa. Sampai dilempar gini. Baru kali dia dilihat. Aku udah 3 kali minta kau ambil mic. Dia nggak dengar. Akhirnya karena telinganya nggak berfungsi, maka muncullah bahasa isyarat. Mengganti telinga yang buta, yang budek. Kelihatan memang mungkin dalam sebuah pelayanan seseorang seperti mobile dia. Kelihatan tampil di mana-mana. Tapi dia membutuhkan yang lain. Dan tidak ada di antara pelayanan ini yang tidak dibutuhkan. Haleluya. Kalau mengingat sedikit tentang panggilan Tuhan, ketika dalam perumpamaan Yesus, seseorang tuan yang akan bepergian ke luar negeri memanggil hamba-hambanya, lalu diberi talenta. Yang pertama diberi talenta berapa? 5. Yang kedua diberi talenta berapa? 2. Yang ketiga diberi talenta berapa? 1. Ada enggak yang dipanggil itu tidak bertalenta? Lalu dia memanggil yang terakhir, lalu dia bilang gini, "Oh, tenang-tenang masih." Ada? Enggak ada. Kau nggak usah, santai aja kau, duduk. Karena otakmu yang memang kurang cerdas. Kalau sifatmu hancur-hancurannya, jadi kau duduk dari situ. Maksudnya kan berfungsi. Enggak ada kayak gitu. Saya pakai analogi itu. 3 mewakili kita. Ada memang orang diberi talenta lebih, sampai 5 puang. Bui Marjamita puang, Bui Margita puang, suarana puang melenting. Gue musik hepeng nak, suka menderma musik, agak puang, sempurna bah. Terus yang kedua, ada 2 talenta puang. Ya, dia bisa ini, dia bisa ini. Terus satu lagi cuma 1. Tapi tidak ada yang dipanggil tidak punya talenta. Dan semua itu dihargai Tuhan sama 100%. Tuhan tidak bilang kepada yang 5 talenta menjadi 10, hebat kali kau buang. Terus dia bilang kepada yang 2, ya kau juga bisalah, hebatlah juga kau. Kalimatnya sama, kepada yang 5 dan kepada yang 2 sama. Karena kepada yang banyak diminta banyak, pertanggung jawabannya. Kepada yang sedikit diminta sedikit. Andai kata yang 1 talenta tadi tetap berkata jujur, Tuhan terima kasih aku dipercayakan 1 talenta, ini sudah aku kembangkan, ini talentamu, dan ini hasilnya aku kembalikan 2. Kalimatnya tetap sama, sabarlah engkau hamba yang baik.
Tetapi karena dia tidak mengerjakannya, persoalannya di situ. Dia malah berpikiran buruk. Tuhan, aku tahu Tuhan adalah Tuhan yang bengis, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur. Jadi aku takut. Jadi aku sembunyikan itu, talenta itu, dan ini aku kembalikan. Oh, di situ puncak kemarahan Tuhan itu. Kamu sudah tahu aku Tuhan yang bengis, kenapa kamu begitu? Mestinya kalau tahu aku Tuhan yang bengis, kamu kerjakan. Dia bilang, ambil itu yang ada padanya. Sebab kepada yang banyak akan ditambahkan banyak, makin ditambah-tambahkan. Tetapi kepada yang sedikit, apapun yang ada padanya, diambil, campakkan dia ke dalam tempat kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertas gigi. Bayangin. Jadi jangan ada di gereja ini yang tidak punya hati melayani Tuhan. Katakan amin, saudara. Terus apa pelayananku, Pak? Kamu berdoa, dan Tuhan akan munculkan minimal satu. Semua katakan minimal satu. Lebih kuat lagi, minimal satu. Tunjukkan kepada Pak Gembala mana dalam bagian tubuh kita yang tidak berfungsi. Olehnya kita akan tempatkan satu tempat di gereja ini. Kamu itu bagian ini. Memang kamu tidak ada fungsinya. Yang penting kau selamat. Tidak ada. Kalau begitu, semua kita punya pelayanan dan saling melayani satu dengan yang lain dalam tubuh Kristus. Haleluya. Oleh tahun ini ambil bagian dalam pelayanan semua. Amin. Saya sekali lagi berpatokan pada dua hal dalil ini saja, bahwa tidak ada yang dipanggil tanpa diperlengkapi, termasuk tidak ada anggota tubuh yang tidak punya fungsi. Nah, kalau kita tidak melayani di bumi, bisa masuk surga? Saya pikir bisa. Tapi saya pernah mendengar sebuah kesaksian orang Korea, bahwa di surga itu ada masyarakat jelata, tidak punya rumah. Jangan mimpi punya rumah, apalagi villa, apalagi mahkota. Nggak apa-apa Pak, yang penting masuk surga. Nggak apa-apa, ya sudah, bagus nggak apa-apa, itu nggak masalah. Yang penting Pak masuk surga saya, Pak, nggak usah pun ada rumah nanti. Ya nggak apa-apa, pilihan saudara. Tapi aku tahu apa yang disebut apresiasi dari Tuhan. Nanti kamu akan di kerajaan 1000 tahun pun engkau akan memerintah bersama aku. Belum di surga ya. Kerajaan 1000 tahun aja dilibatkan orang-orang yang melayani ini. Nanti di sana menjadi petugas-petugas kerajaan. Ini belum bicara surga, masih kerajaan 1000 tahun yang lain, di mana Yesus Kristus memimpin dan kedua belas rasulnya bersama-sama. Jadi akan ada rakyat jelata di surga itu yang tidak punya rumah. Ya, jadi itu jerih payah kita tidak akan menjadi sia-sia apabila dalam dua hal ini, yaitu bahwa kita berdiri teguh tidak goyang, jangan ada yang mundur, baik dari iman atau dari pelayanan. Dan yang kedua, ya, kalau kita adalah orang-orang yang selalu giat dalam pelayanan, jadi teguh dalam iman dan giat melayani Tuhan, tingkatkan pelayanannya. Kalau bisa kelompok selnya berpecah, maksudnya memecahkan diri. Kelompok sel Hermon sudah sekarang amang sudah 14 kakak kami amang, karena kami semua aktif menginjil amang. Mama si Jaka menginjil, Oma ini si Syah menginjil, Oma Syah menginjil, nggak 10 kata minuan. Ayo, siapa di situ yang sudah? Oke, dikaderkan. Pak Pardi, pegang satu kelompok. 7 kakak. Baru terus meningkat, terus meningkat. Sampai kapan? Sampai Tuhan curahkan berkat-berkatnya di bumi ini bagi kita. Haleluya. Jadi Tuhan sudah berikan kepada kita untuk saling melayani. Saya baca ayat ini, 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10, saya akan akhiri khotbah ini. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Jadi layani satu dengan yang lain. Saling, dengar, layanilah seorang akan yang lain. Ya, semua saling melayani. Pegang saling melayani. Aku berguna bagimu, kamu berguna bagiku. Yang kedua, Galatia 5 ayat 13. Catat saja. Galatia 5 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain. Jadi memang harus melayani. Kepada jemaat Galatia dibilang begitu, Petrus juga ngomong begitu. Dan kita rela menderita. Memang pelayanan itu penderitaan. Ya, nanti di doa pelayan akan saya terangkan lebih lanjut. Ya.
Memang dalam pelayanan ada penderitaan, tapi penderitaan yang mendatangkan kebahagiaan. Ya, saya percaya itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya akhiri khotbah ini. Biarlah Tuhan tolong kita semuanya, teguhlah di dalam iman, berapi-apilah melayani Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan, upah baik di bumi, baik juga di surga. Mana tahu, oleh karena kemurahan Tuhan, dibangkitkan di antara saudara. Nggak tahu saya, tiba-tiba memang Tuhan tolong kalian. Saya nggak tahu. Karena Tuhan percayakan bahwa engkau layak diberkati Tuhan. Dan di surga dijamin kita punya mahkota, punya tempat, dan menyenangkan hati Tuhan.